Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Fadilah dengan NIM 250410047. Saya dari unit 10 mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Konseling Prodi PGST. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan jurnal learning tentang pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada anak-anak yang memiliki kebutuhan dan karakteristik tertentu, sehingga memerlukan pendekatan, metode, serta layanan khusus dalam proses pembelajaran. Pendidikan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak, agar dapat mengembangkan potensi, bakat, dan kemampuannya secara optimal tanpa adanya diskriminasi. Melalui pendidikan yang tepat, peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh pengalaman belajar yang bermakna, serta mampu berpartisipasi dalam kehidupan sosial secara mandiri. Dari materi yang telah dipelajari, saya memahami bahwa pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus merupakan salah satu bentuk upaya untuk mewujudkan pemerataan hak pendidikan bagi seluruh warga negara. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak, termasuk anak yang memiliki hambatan fisik, intelektual, emosional, sosial, maupun sensorik. Peserta didik berkebutuhan khusus memiliki karakteristik yang beragam, seperti tunanetra, tunarunggu, tunagrahita, tudadaksa, autisme, ADHD, serta anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik seperti dileksia, disgrafia, dan diskalkula. Karena keberagaman tersebut, proses pendidikan yang diberikan harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat dilaksanakan beberapa layanan, yaitu sekolah luar biasa atau SLB, sekolah inklusif, maupun layanan pendidikan khusus lainnya. Pada sekolah inklusif, peserta didik berkebutuhan khusus belajar bersama peserta didik reguler dalam lingkungan yang sama dengan tetap memperoleh dukungan dan layanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Sementara itu, SLB, peserta didik mendapatkan layanan pendidikan yang lebih spesifik sesuai jenis hambatan yang dimiliki. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan pendidik bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Guru dituntut untuk memahami karakteristik peserta didik, menggunakan strategi pembelajaran yang fleksibel, menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan nyaman, serta memberikan dukungan yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Selain itu, kerjasama antara guru, orang tua, sekolah, dan masyarakat juga sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan peserta didik secara optimal. Setelah mempelajari materi ini, saya menyadari bahwa pendidik bagi peserta didik berkebutuhan khusus bukan hanya tentang memberikan pembelajaran, tetapi juga tentang menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi nilai kesetaraan. Setiap anak memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda, sehingga membutuhkan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhannya. Sebagai calon pendidik, saya harus memiliki sikap empati, kesabaran, dan kepedulian dalam pendampingan peserta didik berkebutuhan khusus. Saya juga perlu terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar mampu menciptakan pembelajaran yang inklusif serta memberikan kesempatan belajar yang adil bagi semua peserta didik. Materi ini membuat saya lebih memahami pentingnya peran guru dalam membantu peserta didik berkebutuhan khusus menyampaikan perkembangan yang maksimal. Selain itu, saya belajar bahwa keberhasilan pendidik tidak hanya diukur dari prestasi akademik,
tetapi juga dari kemampuan peserta didik dalam mengembangkan keterampilan hidup, kemandirian, kepercayaan diri, dan kemampuan bersosialisasi. Oleh karena itu, pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus harus berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh. Adapun kesimpulannya, pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus merupakan layanan pendidikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang memiliki karakteristik tertentu. Pendidikan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang setara kepada setiap anak dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas. Keberhasilan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus memerlukan peran aktif guru, orang tua, sekolah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, ramah, serta mendukung perkembangan potensi peserta didik secara optimal. Dengan demikian, setiap peserta didik dapat berkembang sesuai kemampuan dan memperoleh hak pendidikan yang sama tanpa diskriminasi. Demikian jurnal learning yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.